Dari Gereja Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Bincang Pagi edisi akhir pekan 11 Juli 2020. Apa kabar kekasih Tuhan pagi hari ini? Pagi yang sejuk akhir pekan. Mungkin ada acara khusus yang Anda susun bersama dengan keluarga sembari tetap beraktivitas di rumah ya. Anda juga bisa pagi-pagi ini bersama dengan keluarga mendengarkan program Bincang Pagi. Anda bisa ikut terlibat juga dalam perbincangan ini ya. Anda bisa telepon, SMS ataupun WA untuk bersama-sama berdiskusi atau bertanya, atau Anda boleh bersaksi juga. Pagi hari ini Pendeta Matius Matsohir dari GBI Tidar Blessing siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Matius. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Luar biasa, baik sekali. Puji Tuhan. Sehat ya Pak? Sehat banget. Sehat banget. Walafiat. Sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Iya, amin. Tidar Blessing masih ibadah online Pak? Tetap ibadah online. Ada anak pemuda hari Sabtu jam 18 jam 6. Terus hari Minggu setengah 10. Hari Rabu ada doa malam jam 7 malam. Tetap ya, itu semua online ya? Online semuanya. Luar biasa. Itu persiapannya ekstra Pak ya, karena iya, banyak sekali betul. Ya. Lebih sibuk sibuk ini daripada offline. Ibadah offline. Offline kan selesai sudah buyar, selesai udah. Tapi ini edit semalaman enggak tidur dia. Anak-anak itu. Apalagi keliru gitu. Aduh. Waduh. Sampai enggak tidur kadang-kadang, kasihan anak-anak itu. Tapi mereka semangat terus untuk melayani Tuhan. Ya, dan kekasih Tuhan ini memang masa-masa yang belum pernah terjadi Pak ya. Baru kali ini ya. Dan efeknya global, seluruh dunia. Sak donya ya. Sak donya. Namanya Pak Matius kan Matius Matsohir. Saya panggil Mat kan gak apa-apa Pak. Boleh. Kan Matius. Iya. Cak Mat juga boleh. Ya? Pak Mat juga Pak boleh. Mat. Sesukanya lah. Pokoknya nama itu dipanggil saya akan menoleh. Pak Matius ini kan lebih banyak di rumah nih. Betul. Apa kesibukan di rumah Pak? Ya, selain persiapan untuk ibadah online juga kita bikin kesibukan di rumah, bikin kebun kecil-kecilan, bikin suka berkebun rupanya. Ya, di pot-pot. Oke, tabulam pot. Apa? Tanam buah dalam pot. Bukan tanam buah, tanam sayur. Oh, sayur. Terus ikan kecil-kecilan. Taruh di bak-bak kecil gitu, jadi menyenangkan itu tiap hari kita. Ada aktivitas ya. Ada aktivitasnya, jadi enggak diam. Ngomong-ngomong boleh juga open PO katanya sekarang. Kalau mau hubungi nomor di bawah ini. Iya, macam-macam ya. Mencari kesibukan Pak ya. Iya, mencari kesibukan dan ada tambahan gitu. Betul. Memang semuanya terdampak jadi ya. Jemput bola sampai ke daerah Benjeng, Bolong Panggang gitu. Tetap kami kami menganti ya. Kan teman-teman istri saya itu kan banyak, jadi ya di-share gitu langsung, saya mau gitu. Kita kerjain aja apa yang bisa kita kerjakan, ya kita kerjakan. Ya. Aktivitas sebelumnya Ibu memang di rumah saja atau ibu rumah tangga maksud saya, atau ada? Ibu itu kan ada guru. Aktivitas juga, bidan. Oh, bidan, sorry. Ya. Ada bidan. Saya lupa ya, ternyata bidan ya. Bidannya tetap buka ya? Tetap buka, tapi harus pakai APD lengkap kalau menangani pasien itu nggak boleh. Jangan ambil resiko sedikit pun, sekecil apapun kita nggak boleh. Harus pakai APD lengkap. Kalau Bapak sendiri nih keluar begini takut nggak Pak? Dibilang takut sih enggak sih, tapi ya kita tetap jaga diri aja ya. Tapi spirit takutnya tidak boleh ikut ya. Iya, spirit takutnya yang penting kita jaga diri. Saya percaya kalau kita sehat, walaupun ada yang bisa masuk, tapi kan imun kita ini yang melawan. Dan biasanya hati yang sukacita imunnya naik loh Pak. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau kita sukacita, imunnya meningkatkan, sehat. Ya kita jangan mencobai Tuhan terus ngawur-ngawur ke kerumunan. Ya enggak seperti itu ya. Enggak usah jalan-jalan dulu ke mall gitu ya. Enggak usah. Kalau enggak penting banget. Enggak penting banget, enggak usah keluar. Mungkin kalau semasa PSBB itu saya hanya 1 kali ke mall. Itu pun dapat voucher. Kalau nggak dapat voucher kan nggak bakalan pergi ya. Nggak ke mall, ngapain? Ke pasar orang lijo lewat aja karuan ya, aman udah. Kalau ke pasar saya juga ngeri gitu, lihat banyak orang nggak berpikir kesehatannya. Asal aja. Iya, asal aja. Jadi ya itu yang bikin sedikit khawatir. Dari kita yang harus jaga sendiri.
Baik, kekasih Tuhan, pagi hari ini Pak Matius ingin berbagi dengan setiap kita. Beliau tertarik mengangkat satu topik perbincangan dewasa rohani, Pak. Kenapa tertarik dengan kata dewasa rohani ini, Pak? Karena gini, ada banyak hal-hal, ada banyak tingkah laku yang enggak pas. Umurnya boleh tua. Orang berpikir kalau umur tua otomatis dewasa. Belum tentu. Umur bisa tua, tapi kedewasaan rohani itu adalah pilihan. Kalau memilih untuk enggak dewasa ya, walaupun umurnya udah tua tapi ya kekanak-kanakan. Kalau ada masalah misalnya responnya salah, ngamuk-ngamuk, nyalain ini, nyalain itu, dan lain sebagainya, itu menunjukkan bahwa rohani, kedewasaan rohani tidak bisa diukur oleh kedewasaan seseorang. Tapi anak muda pun juga belum tentu nggak bisa dewasa, tergantung respon menghadapi kehidupan ini. Kalau responnya bagus, maka itu akan buat kita menjadi semakin hari makin dewasa, makin hari makin mengerti maunya Tuhan, makin hari makin mengerti apa menjadi kehendak Tuhan. Oke. Iya. Jadi setiap kita itu dipengaruhi oleh respon, Pak ya. Betul. Nanti kita akan bicara lebih dalam tentang itu. Iya. Pak, kalau ngomong dewasa kan berarti sebelum dewasa kan ada yang namanya, tadi Bapak sempat singgung ya, usia tidak berbanding lurus dengan yang namanya kedewasaan. Betul. Ada tingkat kedewasaan seseorang berbeda-beda ya. Betul. Ada bayi, kemudian muda, dewasa, begitu. Nah, kalau bicara yang rohani, kalau fisik kan mungkin bisa dilihat, Pak ya. Bisa dilihat, perkembangannya kelihatan. Kalau kedewasaan rohani nggak bisa dilihat karena itu dari dalam. Oke. Tapi tahapannya bagaimana itu? Kalau yang bayi itu yang seperti apa? Jadi ada 3 tahapan kedewasaan rohani. Saya golongkan pertama bayi rohani. Bayi rohani itu begini, masih tergantung. Karakter bayi itu kan belum semuanya bisa mandiri, tergantung. perlu bantuan orang lain, harus ada yang jagain, harus ada yang ngawasi, bahkan mungkin dalam tanda kutip merepotkan. Karena apa, masih perlu susu, perlu pampers. Pampers dan sebagainya. Kalau bayi lagi nangis, orang tua pasti tahu. Oh, ini mau gini, ini mau pipis, ini mau ini lapar dan lain sebagainya. Jadi karakter bayi ini kalau diibaratkan seperti dalam kehidupan sehari-hari, itu bayi rohani, berarti itu masih mau diperhatikan. Kalau enggak diperhatikan ngambek. Kalau enggak perhatikan marah-marah. Misalnya waktu offline gak disalami gitu aja. Ngamuk-ngamuk, lu aku gak disalami, padahal itu kan kadang-kadang hamba Tuhan, diaken kan bisa lupa kadang-kadang. Pernah, Pak, ngadepi jemaat gitu? Pernah seperti itu. Ada juga yang gini, ndak ditawari untuk makan, misalnya yang depan ditawari makan, yang belakang itu kelewatan gitu ya. Saya waktu itu lagi berduka, bapak saya lagi di Madura, lagi penguburan, terus ditelepon, Pak, saya mengundurkan diri. Terus kenapa? Apa alasannya kalian mengundurkan diri? Ndak, Pak, kemarin dulu aku gak ditawani mangan tuh. Ya ampun, gak tahu mangan kok gondok. Terus gimana? Ya itu membuktikan bahwa itu masih bayi rohani, perlu dilayani, perlu diperhatikan banget gitu. Kalau orang udah mulai menginjak dewasa rohani atau muda rohani kan tidak seperti itu karakternya, minta diperhatikan terus. Jadi reaktif. Reaksinya salah. Ya. Oke. Bayi kemudian bayi terus menginjak muda rohani. Muda rohani, ya. Karakter anak muda kan bisa mandiri, bisa baca firman sendiri, bisa cari nafkah sendiri, tetapi ada kecenderungan untuk sok, egonya masih tinggi. Aku bisa karena masih muda rohani, masih tidak stabil, ingin menunjukkan kepada banyak orang. Aku bisa, aku tidak perlu orang lain. Padahal kalau ada apa-apa ya masih perlu orang lain. Ini namanya muda rohani. Independen. Dan berikutnya adalah dewasa rohani. Berarti kan saling ketergantungan. Ketika Tuhan menciptakan Adam sudah mandiri, bisa atur taman Eden sendiri. Tetapi Tuhan katakan di dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi kita semua ini kan perlu orang lain, karena kita ini diciptakan menjadi makhluk sosial. Jadi kita kan tidak bisa Superman. Yang ada super team, ada teamwork. Karena kita ini diciptakan sebagai makhluk sosial, saling ketergantungan. Kalau orang sudah dewasa rohani itu bisa seperti itu. Jadi butuh orang lain. Butuh orang lain. Dan bahkan bisa membangun orang lain. Betul. Ya. Mementori, memotivasi, menguatkan. Pak, itu kan sesuatu yang abstrak ya. Kalau dewasa tadi saya bilang secara fisik kelihatan umurnya tambah gitu. Nah, bicara dewasa rohani berarti kan tidak dipengaruhi oleh lamanya kita jadi orang percaya kan, Mbak? Betul. Nah, apakah ciri-ciri yang bisa kita lihat dari seseorang yang dewasa rohani? Maksudnya bisa dilihat secara kasat mata begitu?
Kalau sesuai dengan 1 Timotius 4:12 ini, berapa Pak? Bisa dilihat 1 Timotius 4:12 ini dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi kedewasaan seseorang atau kedewasaan seseorang begini, orang bisa dihargai, orang bisa dihormati, itu karena ucapannya, karena perkataannya. Karena berarti dari perkataannya itu kita bisa tahu itu dewasa atau enggak? Iya. Contoh gini, ada pepatah atau ungkapannya. Aji ning diri saka ing lati. Aji ning busana saka ing roko. Jadi kita bisa dihargai, kita bisa dihormati bukan karena kemudaan kita, tapi kita dihormati orang, kita dihargai karena ucapan kita, karena latih kita, karena lambe kita, karena mulut kita. Jadi kalau mulut kita berkata-kata yang ndak karuan, maka orang nggak akan menghormati kita. Ajining diri saka ing lati. Itu bahasa Jawa ya? Bahasa Jawa ya. Kok bisa bahasa Jawa, Bapak? Ya bisa, orang hidup di Pulau Jawa. Ajining rogo saka ing busana. Jadi kalau kita omongan kita itu ndak karu-karuan orang, walaupun orang tua kalau ngomong celometan bahasa Surabaya, ya orang nggak ngargai. Betul. Jadi dalam perkataan itu penting karena firman Tuhan ngomong gini, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dan berikutnya Matius 12 ayat 36-37 ngomong gini juga. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi perkataan ini sangat penting dalam hidup kita, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Semuanya ya? Semuanya perkataan Pak, bagaimana dengan orang-orang yang loh kan saya cuma bercanda Pak gitu. Ya bercanda kan bisa pakai kata-kata yang lain. Jadi jangan sampai bercanda tapi membuat kita menderita, bercanda tapi membuat kita berdosa. Kan rugi. Sesuatu yang sia-sia kok diucapkan. Lebih baik berkata yang memotivasi, menguatkan orang, memberkati orang dan lain sebagainya, itu lebih bermanfaat. Karena hidup ini kan melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat itu lebih penting. Karena kita kan alatnya Tuhan. Jadi ya lebih baik gunakan waktu yang ada, karena kita tidak tahu kapan dipanggil Tuhan, kapan datangnya hari kiamat kita tidak tahu. Tiba-tiba nanti, tiba-tiba besok. Nah, kalau kita sudah terlanjur berbuat yang sia-sia kan sayang. Waktu tinggal sedikit tapi kita perbuat dengan perlakuan yang tidak baik. Jadi perkataan ini mesti dijaga dimanapun kita berada. Pak, bicara perkataan tadi, selain tadi bercanda ke ekstrim kirinya, ada orang-orang yang perkataannya tidak bisa dikontrol karena mudah emosi, Pak. Kadang-kadang disenggol sedikit sudah keluar, kebun binatang keluar semua. Kembali lagi karakternya. Di dalam itu isinya apa? Karena karakter itu kan tidak kelihatan tapi nyata. Jadi itu kelihatan orang itu aslinya kalau dipencet, sama dengan kita odol. Kalau dipencet itu keluarnya apa? Isinya apa? Lah kita ini kalau ditekan, reaksi kita bagaimana? Kalau reaksi kita buruk, ya itu berarti menunjukkan orang itu tidak dewasa. Kalau reaksinya buruk, contoh gini, ada seorang supir, mungkin banyak orang sudah tahu ya. Ada supir yang ngasih tahu supir yang lain, di depan itu ada gerombolan kerbau yang lewat. Terus supir ini salah paham, reaktif, menyalahkan orang itu. Ngapain sih teriak-teriak? Begitu sampai betul di tikungan ada kerbau yang nyebrang buahnya, dia nggak sempat ngerem, nabrak kerbau, guling mobilnya. Kenapa? Reaktif, dia salah paham. Padahal itu bermaksud baik ya. Iya, orang itu bermaksud baik tapi reaktif. Nah ini sing repot kan. Responnya salah ya. Perkataannya itu kayaknya nyolot gitu. Ada orang mengingatkan itu dengan baik, itu langsung nyolot ya. Nyolot itu kan membuat orang reaksi yang kok nyolot sih. Memang tujuannya bagus tapi caranya salah. Akibatnya jadi salah. Ngomongnya ngegas gitu. Ngegas betul. Mau ngomong biasa kok ngegas. Ngomong gitu kok nggak celuri jalan gitu. Santuy kadang-kadang zaman sekarang ya. Santai aja bro. Santai aja bro jadi. Perkataan itu menunjukkan kedewasaan rohani kita. What next yang menunjukkan kedewasaan rohani kita? Janganlah kamu menganggap seorang merendahkan aku muda, jadilah teladan. Teladan itu berarti kan jadi bahasa Yunaninya kan tupos atau patron atau gambar atau pola. Jadi kalau kita jadi teladan di mana kita berada, pertama tadi dari perkataan, yang kedua dari tingkah lakumu. Tingkah laku tadi kembali lagi ke bahasa Jawa tadi. Pada ajining rogo saka ing busono. Jadi kalau pakaian kita itu
enggak senonoh, enggak bagus, kurang bahan. Kurang bahan. Pasti orang akan menilai kita negatif. Iya. Berarti kan tindakan kita, kelakuan kita itu yang dinilai orang. Jadi kalau kita kepingin orang lain juga menghargai, menghormati kita, bukan kita gila hormat, enggak, tapi pantasnya ya apa lah, enaknya ya apa. Kalau kita bukan masalah mahalnya, tapi kan pantasnya. Kalau dilihat orang pantas, orang pasti akan memuji pantas ya. Tapi kalau kurang bahan, ngawur dong ini. Sudah kurang bahan, ke gereja duduk paling depan. Iya. Bikin pendetanya nggak konsentrasi. Itu yang berbahaya. Pak, tingkah laku ini kan dipengaruhi juga dengan kebiasaan ya Pak. Betul. Dari kecil mungkin tidak terbiasa tindak tanduknya itu diatur dengan baik begitu. Bagaimana dengan orang-orang seperti ini? Apakah bisa dilatih dengan yang namanya sekolah kepribadian dan lain sebagainya? Ya itu salah satunya. Tapi kalau firman Tuhan sudah mengajarkan kita, kalau kita ini taat firman Tuhan di semua di sini di situ semua diatur semuanya. Jadi kita tinggal ngikuti firman Tuhan aja wis beres sudah. Karena gini, respon kita, tingkah laku kita kalau waktu kita menghadapi masalah, contohnya kalau kita menghadapi masalah COVID-19 ini, banyak orang yang reaktif. Ya, bukan reaktif positif ya, bukan. Iya, responnya salah, cari kambing hitam yang salah. Yang salah pemimpinnya yang salah ininya. Nah, ini kan tingkah laku yang tidak bagus. Iya. Oke. Dari perkataan yang nggak bagus, tingkah lakunya nggak bagus. Nyalakan orang lain. Ada contoh gini, ada seorang bapak yang kumisnya towel, terus itu waktu ke dapur kejatuhan terasi. Terus dia nyalakan orang ke kamar, kok bau bangkai ya di kamar ini. Terus ngamuk-ngamuk, nggak dibersihkan kamar, keluar ke kamar berikutnya ke ruang tamu, kok ruang tamu juga bau bangkai ya. Semua disalahkan, keluar juga kok bau bangkai, padahal dirinya sendiri yang ada terasinya di kumisnya. Ngomong-ngomong, dulu Bapak punya kumis kan? Punya, iya. Kenapa dibuang? Sudah mulai merah. Kok rasanya kayak tua gitu, tak potong aja. Belum lama kok. Ini kalau gini kelihatan muda 10 tahun ya. Kayak besar kepala. Tebal kumisnya. Saya pikir karena kena terasi makanya dipotong. Iya. Jadi orang itu nggak melihat kesalahannya sendiri, selalu cenderung menyalahkan orang lain. Kambing hitam ya. Padahal rumah ini nggak pernah dibersihkan. Rumah ini ada tikusnya, ada bangkainya. Ternyata dari dia sendiri lah. Banyak orang yang salah menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam. Oke. Kekasih Tuhan, itu 2 ciri kedewasaan. Masih ada beberapa ciri kedewasaan yang perlu kita deteksi. Itu ada tidak dalam diri kita? Nah, kekasih Tuhan, apalagi ciri-ciri kedewasaan rohani? Sabar dulu, kami akan perbincangkan poin tersebut sesaat lagi.